Hari Raya Kurban sudah semakin dekat nih. Gimana? Kalian udah siapin sapi atau kambing kurban terbaik juga kan? Hehe. Kalau lagi bersambang ke Pulau Sapudi, Jawa Timur, jangan heran sama pemandangan ini ya. Ini bukan sapi-sapi yang hendak dikurbankan ke laut. Bukan ritual macam begitu. Sapi-sapi ini hendak diangkut untuk dijual ke luar Pulau Sapudi. Di sini memang belum terdapat pelabuhan pendaratan kapal yang mumpuni. Jadi seperti inilah cara orang Pulau Sapudi membawa naik sapi ke perahu. Sapi dituntun oleh para pemiliknya sambil berenang mendekat ke perahu. Ya, sapi memang punya kemampuan berenang dan mengapung di air. Rongga perutnya yang besar memungkinkannya untuk mengapung di permukaan laut. Tapi ya, namanya juga hewan yang biasa di darat. Terkadang ada aja yang panik. Gak jarang, sapi memberontak saat digiring. Terutama sapi-sapi yang masih kecil. Kalau tali kekangnya terlepas, begini deh kejadiannya. Sang empunya sapi harus bersusah payah mengejar sapi yang lepas. Ayo pak, semangat! Setelah berhasil naik perahu, sapi dibawa ke kapal-kapal yang lebih besar. Memindahkan sapi-sapi ke kapal lain tentu bukan perkara mudah, fams. Harus ekstra telaten dan sabar. Kapal-kapal yang membawa sapi-sapi ini memang bukan kapal khusus untuk membawa ternak, tapi adalah perahu penumpang yang bagian lambung kapalnya terdapat ruang yang cukup untuk mengangkut sapi. Disitulah sapi-sapi ini ditempatkan. Jadi, di bagian bawahnya adalah sapi, sedangkan di bagian atasnya penumpang orang. Sapi-sapi ini nantinya akan dijual ke Pulau Madura ataupun daerah lain di Jawa Timur. Pulau Sapudi disebut-sebut sebagai kawasan sapi terpadat di dunia loh fams. Tiap kilometer perseginya terdapat 175 ekor sapi. Padahal total luas pulau ini hanyalah 35 km persegi. Pulau ini sudah terkenal sebagai Pulau Sapi sejak zaman Belanda. Melimpahnya sapi di Pulau Sapudi seperti nggak ada habisnya, fams. Padahal setiap minggunya setidaknya ada 500 ekor sapi yang terjual ke luar pulau. Fams, beberapa hari lagi Idul Adha nih. Gimana? Udah dapat kambing incaran kalian? Sebelum berburu kambing, nih ada sedikit tips nih dari peternak kambing Sultan. Satu, lihat bulunya. Bulunya naik apa tidak. Kalau dia bulu naik, pasti dia kurang sehat itu untuk kesehatan. Nah, itu dua. Satu. Dua, untuk melihat tanduk. Tanduknya layak tidak apa bagaimana. Nah, seperti itu. Terutama lihat perut sebelah kiri, apakah dia gede. Kalau dia gede sebelah, kemungkinan besar angin tadi, kembung tadi. Nah itu, insya Allah kalau itu bisa dicukupi, sehat semua. Salah satu kambing yang punya harga lokal dengan kualitas super adalah kambing Boer, fams. Dengan menyandang sebutan kambing pedaging sesungguhnya, ternyata Boer udah diternakan di Indonesia lebih dari 65 tahun lalu. Banyak peternak yang memilih kambing jenis ini untuk dikembangkan karena dinilai cukup menguntungkan. Berbeda dengan jenis kambing lain yang memerlukan waktu lebih panjang. Kambing Boer udah bisa menghasilkan cuan 42% lebih cepat, fams. Kalau kita seperti kambing Indonesia lokal, itu kita butuh waktu 2 tahun untuk mencukupi berat badan 50 kilo. Tapi kalau main dengan Boer, kayak seperti ini, itu cuma butuh waktu 1 tahun. Kita menang waktu, menang pakan. Betina Boer sendiri mampu melahirkan anak sebanyak 1-4 anak per kelahiran. Bahkan, mereka bisa melahirkan sampai 3 kali dalam 2 tahun loh, fams. Yang pasti, kalau mereka udah menunjukkan gejala pengen bereproduksi, kambing betina dan pejantan dimasukkan dalam satu kandang untuk mengurangi resiko kegagalan. Pantas saja ya, di Indonesia, jumlah peternak kambing asal Afrika ini makin meningkat setiap tahunnya. Bukan cuma peternak aja bahagia, pembelinya juga ikutan happy. Gimana enggak? Hewan berkaki 4 ini gak ada sedikit pun aroma perengus yang jadi ciri khas kambing. Menjelang Idul Adha, peternakan dengan gelar terbesar se-Lampung ini tergolong cukup sibuk. Pembelinya bukan cuma masyarakat sekitar Lampung aja loh. Hampir tiap hari mengirimkan 50 kambing-kambingnya sampai ke Pulau Jawa, Kalimantan, dan Pulau Lombok. Wah, gak heran kalau ini kandang disebut dengan kandang Sultan ya. Koleksinya ngeri, fams. Di Tulungagung, Jawa Timur, sapi-sapi juga nyalon dulu sebelum dikirim ke pedagang di daerah lain.
Di sejumlah pasar hewan di sini, jasa salon sapi mudah ditemukan. Salah satu yang setia menjalani profesi ini adalah Pak Nur Rohman ini, fams. Ia bahkan sudah menjalani profesi ini selama 25 tahun. Jasa salon sapi ini fokus pada penataan tanduk dan kuku sapi. Untuk menjalani profesi salon sapi, Nur Rohman memanfaatkan sejumlah peralatan pertukangan seperti palu, gergaji, pahat, kikir, pisau, sabit, dan amplas. Fams, biasanya pedagang sapi akan memoles dagangannya agar terlihat lebih segar dan muda. Untuk jasa itulah Nur Rohman turun tangan. Dengan cekatan, Nur Rohman dan anaknya memangkas tanduk sapi yang tidak rapi. Selanjutnya, tanduk dibentuk lebih menarik dengan sabit dan pisau. Untuk memaksimalkan hasil salon, Pak Nur Rohman memperhalus tanduk sapi dengan amplas. Gak hanya tanduk, salon sapi keliling ini juga melakukan pedicure dan manicure kuku sapi. Wah! Dengan memanfaatkan pahat, Nur Rohman merapikan kuku sapi yang mulai tidak beraturan. Biasanya kalau enggak di salon itu harganya itu mungkin umpamanya 13 itu naik 500, 13,5 bisa naik. Fams, untuk jasa salon tanduk sapi, Pak Nur Rohman mematok tarif Rp30.000 sampai Rp50.000, sedangkan salon kuku dipatok Rp30.000. Harga sapi hasil salon Nur Rohman biasanya naik hingga Rp500.000 per ekor. Bisnis unik ini mampu menghasilkan pendapatan Rp500.000 hingga Rp750.000 per hari. Paling ya sekitar 10 itu hari biasa. Kalau gini ya bisa 15 lebih lah. Tarifnya berapa, Pak? Tarifnya 50 sama 30. Meski hanya menjalankan bisnis salon sapi, Pak Nur Rohman mampu menghidupi keluarganya secara berkecukupan. Wah, ini sih memang benar-benar berguna ya. Apalagi menjelang Idul Adha begini. Pedagang senang, sapi pun kinclong. Fams, biarpun banyak bertebaran di pinggir jalan ataupun kebun-kebun kosong, rupanya lapak jualan ternak untuk kurban ketat juga persaingannya. Sampai-sampai nih, para pedagang punya trik-trik jitu untuk menggait pelanggannya. Di Bogor, Jawa Barat, langkahnya nggak kalah unik, fams. Pedagang sapi di sini memanjakan calon pembeli makan durian sepuasnya secara gratis. Gokil abis. Kalau ini sih, Joy mau deh mampir. Durian gitu loh. Cara ini dilakukan oleh pedagang di Jalan Raya Bojong Jengkol, Bogor untuk menarik simpati para peminat sapi kurban. Kita sambil milih-milih sapi terus disuguhin dengan durian yang manis-manis, mantep pokoknya. Itu sepuas mungkin ya, jauh-jauh dari Jakarta, datang ke Bogor sini, itu kita beli suguhan yang terbaik, yaitu kita sambil pesta durian, sambil survei di sini tuh bisa makan durian gitu. Rupanya cara ini dianggap berhasil bisa mendulang cuan dari setiap calon pembeli sapi yang dijualnya. Meskipun harga jual sapi tahun ini mengalami kenaikan dari mulai 1 juta hingga 5 juta per ekornya. Ada lagi fams, di kawasan Jalan Kedung Baruk, Surabaya, Jawa Timur. Lapak sapi kurbannya pakai SPG alias mbak-mbak penjual untuk melariskan dagangannya. Para SPG cantik ini selain menawarkan langsung di lapak, juga menawarkan hewan kurban di media sosialnya. Widih, makin canggih aja dunia. Meski demikian, gak cuma modal cantik yang diperlukan oleh para SPG ini. Mereka harus siap membaur dengan aroma sapi, lokasi yang kotor, dan yang paling penting, mereka harus mengetahui kondisi sapi. Mereka harus mampu menjelaskan pada pedagang keunggulan sapi-sapi yang ditawarkannya. Waduh, mesti kursus dulu nih kayak ini. Pembeli pun senang bisa mendapatkan penjelasan dari para SPG yang komunikatif. Apalagi di masa PMK, masyarakat masih ragu-ragu memilih hewan kurban yang sehat. Untuk penyampaian harganya juga jelas juga. Jadi customer tidak kesulitan untuk memilih sapi yang gimana itu. Para SPG sangat senang karena baru pertama kali menjadi SPG hewan kurban sapi. Di lapak ini, penjual mengaku senang dari 250 hewan kurban yang dijualnya sudah terjual sekitar 60%. Wuhuu, jitu banget nih caranya nih. Strategi kita adalah untuk mendongkrak penjualan dan terbukti kurban kita juga habis terjual. Dengan menggunakan media sosial ini, pedagang mengaku ada kenaikan omset dibanding tahun lalu.
Peningkatan ini karena selain pelanggan lama yang sudah berlangganan beli di sini, tetapi juga pelanggan baru yang tahu lapak hewan kurban ini dari media sosial para SPG yang belakangan diketahui adalah selebgram. Di daerah Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ada pedagang yang memberikan layanan salon hewan secara gratis dan dilengkapi spot foto untuk mengabadikan momen spesial. Wits, jangan tertipu fams. Latar belakang dan hiasan ini bukan sedang foto di acara pernikahan atau spot khusus berfoto di tempat wisata ya. Ini mah ada di lapak pedagang hewan kurban. Bagi para pembeli yang telah memilih hewan kurban berupa sapi, akan diberikan salon hewan gratis. Hewan dimandikan dengan menggunakan sabun. Kemudian, hewan dipijat untuk memberikan kebugaran dan terhindar dari stres. Setelah itu, hewan dihias dengan pernak-pernik. Kemudian penjual juga menyediakan spot foto bagi para pembeli untuk mengabadikan momen spesial bersama hewan kurbannya. Cia, paket komplit banget ya pelayanannya. Mantep nih fams. Satu, tempatnya bersih, gratis ongkir, gratis perawatan, sapinya bersih-bersih, bagus-bagus. Di tempat lain mana ada sih kayak gini? Menurut babang penjualnya nih, layanan ini memberikan kesan positif pada para pembeli. Dan ini dimaksudkan untuk meyakinkan hewan kurban miliknya bersih dan sehat. Selain itu, salon kurban juga difungsikan untuk menghindari penyakit lato-lato pada kulit hewan yang biasanya menular melalui lalat dan nyamuk. Kami memberikan pelayanan kepada pelanggan itu supaya mereka benar-benar terkesan. Nah, sebagai kenang-kenangan kita siapkan space foto untuk kenang-kenangan keluarganya. Fams, ada yang nyeleneh tapi keren di Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini ternyata ada kontes kecantikan untuk kambing dan sapi. Ya, pokoknya hewan ternak lah. Acara bertajuk Banyuwangi Livestock Contest ini diikuti oleh lebih dari 250 ternak kontes. Tidak hanya sekedar dipamerkan, ratusan ternak dari berbagai kecamatan ini juga mengikuti parade di tengah lapangan layaknya sebuah fashion show. Nih, kenalin fams, sapi ekstrim bernama Banteng Baluran. Ini adalah milik warga kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi ini fams. Perawakannya gagah banget saat dituntun pemiliknya di ajang kontes. Lengkap dengan balutan busana, sapi-sapi milik warga dari berbagai kecamatan ini siap ditampilkan mengikuti parade layaknya sebuah fashion show. Yap, kontes ternak ini digelar jelang Hari Raya Idul Adha untuk meningkatkan daya jual ternak hewan, khususnya di Banyuwangi. Lupakan soal bau perengusnya, fams. Kambing-kambing dan domba juga ikut meramaikan kontes ini. Lihat tuh si Paijo. Kambing kecil ini nurut layaknya seekor anjing maupun kucing. Anak-anak yang datang melihat kontes ini pun banyak yang berebut ikut berfoto selfie. Lelah diajak selfie, kambing ini pun kehausan. Kasihan si Mbak. Untung aja pemiliknya sigap. Ia pun langsung dengan sigap memberikan hadiah susu agar Paijo tidak merajuk. Kontes ini diikuti ternak kambing maupun sapi dengan berbagai jenis. Di Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Pak Presiden juga membeli sapi kurban. Bobotnya sekitar 1 ton 250 kg. Waduh, gemoy banget ya sapi jenis semental ini. Sapi yang diberi nama Mbah Citro laku seharga Rp107.500.000. Pak Adrian, sang pemilik, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena sapinya dibeli Presiden fams. Adrian bahkan tak henti-hentinya memeluk Mbah Citro saat berada di dalam kandang yang sebentar lagi akan dikurbankan. Waduh, jadi ikutan terharu nih. Adrian mengaku bangga dan bersyukur sebab niatnya merawat Mbah Citro agar dilirik Presiden menjadi kenyataan. Beli Presiden sekali, Pak. Saya beli bibitnya, memang saya mau persiapkan ini sapi supaya bisa dipinang Pak Jokowi. Umurnya sapi ini berapa? 4 tahun 4 bulan. Mbah Citro merupakan sapi terbesar dan terberat yang telah diseleksi pemerintah setempat untuk disumbangkan Presiden Jokowi. Rencananya sapi Presiden Jokowi ini akan disumbangkan ke Masjid Raya, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, untuk dikurbankan pada perayaan Idul Adha 1444 Hijriah mendatang.
Si hitam lucu dari Kalimantan ini siapa nih yang belum tahu? Beruang madu memang habitatnya di hutan hujan tropis kayak di Kalimantan sini. Tapi kalau melihatnya langsung di tengah hutan Kalimantan, mendingan segera menjauh deh. Di mamalia berbulu hitam ini agak baperan dan suka nyakar. Wow! Kini, keberadaan hewan yang menjadi maskot kota Balikpapan ini sudah mulai langka. Oleh karena itu, tugas kita semua untuk menjaga dan terus melestarikannya. Salah satunya yang dilakukan oleh KWPLH Balikpapan ini. KWPLH merupakan tempat konservasi beruang madu. Wisatawan yang berkunjung di sini dapat melihat secara langsung sang beruang madu. Hutan seluas 1,3 hektar ini memang nampak seperti hutan perawan yang belum terjamah, fams. Disinilah kita dapat melihat beruang-beruang seperti pada habitat aslinya. Kawasan ini dibuka setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Namun, disarankan untuk datang ke sini pada pukul 9 pagi atau pukul 3 sore. Karena pada waktu tersebut, para petugas akan memberikan makan pada beruang-beruang ini, fams. Inilah yang menjadi daya tarik, karena proses pemberian makanan pada beruang ini juga dirancang sedemikian rupa sehingga mirip dengan habitat aslinya. Petugas menempatkan buah ataupun biji-bijian pada tempat-tempat tertentu, kemudian mengoleskan selai dan madu ke batang pohon. Sehingga beruang pun harus memanjat pohon untuk mendapatkan makanan tersebut. Fams, untuk menyaksikan beruang madu ini, biasanya pengunjung menyaksikannya dari atas jembatan sepanjang lebih kurang 700 meter. Jangan lupa ajak sanak kerabat kamu ya, Fams, untuk menambah pengetahuan di sini ya. Ayo ditebak, Fams. Bikin apa kita coba? Pagi-pagi gini udah main api aja nih. Buat pecinta kuliner pedas, pasti tahu dong kita mau buat apa. Dengan ciri khasnya cobek beserta sambal yang dibakar menggunakan api tekanan tinggi. Yes, alright, betul banget, fams, sambal cobek. Tapi ada yang beda nih dari sambal kami ini, fams, yaitu bahan utamanya. Karena menggunakan bahan yang menjadi istimewa di Pulau Kalimantan, fams. Apa coba? Ini tuh mandai, fams. Mandai itu adalah kulit buah cempedak, fams. Gak nyangka kan kalian? Kalau kulit cempedak yang bergerigi itu bisa disajikan dan disantap menjadi olahan istimewa. Belum lagi ditambah sambal gami yang udah terkenal banget akan kelezatan serta kepedesannya. Pagi-pagi udah ngiler aja kan, fams? Kalau di Pulau Kalimantan sih, kalian gak bakal kesulitan deh menemukan rumah makan yang menjual sambal mandai, fams. Di Pulau Kalimantan, apalagi di Kalimantan Timur dan Tengah, mandai emang makanan yang istimewa, fams. Disajikannya bisa dalam bentuk sambal, di sayur, dan digoreng juga udah nikmat. Rasanya nggak kalah unik dan khas, fams. Bahkan, fams, harga mandai pun lebih mahal dibandingkan buah cempedaknya, fams. 1 kilo kulit mandai bisa mencapai Rp25.000 sampai Rp30.000. Sedangkan buah cempedak hanya Rp10.000 aja saat musim panen. Kelihatan kan perbandingannya? Ini karena masyarakat lebih tertarik menikmati mandai atau kulit cempedak dibandingkan buah cempedaknya, fams. Aduh, jadi penasaran deh, pengen nyobain sambal mandai ini, fams. Fams, kangkung ternyata gak hanya enak buat dimakan loh, tapi juga bisa banget dijadiin objek wisata. Nih, lihat. Di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, ada wisata edukasi yang bernama Kang Bejo. Wisata ini menyuguhkan hamparan kebun yang seluruhnya berisi tanaman kangkung. Unik ya? Baru tahu nih Joy ini ya. Kampung kangkung ini berada di Kelurahan Sumberrejo, Kota Balikpapan Tengah. Lahan seluas 1,7 hektar ini disulap menjadi kebun yang sangat menarik, penuh dengan tanaman kangkung. Wisata yang ada di tengah pemukiman warga ini dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis sejak tahun 2020. Tidak hanya menarik dikunjungi, para pengunjung juga bisa belajar menanam dan memanen kangkung, bahkan bisa membeli langsung kangkung dengan petaninya, fams. Mana kangkungnya gemuk-gemuk lagi, pasti enak tuh, kriuk-kriuk kalau udah jadi masakan terus dimakan. Selain itu, kampung wisata ini juga terdapat beberapa spot foto untuk mengabadikan momen dengan teman dan keluarga.
Kelebihan kangkung ini dengan kangkung lain apa sih, Bu? Kalau kangkung Sumberjo ini lebih lembut ya kalau dimasak. Sama kangkung yang lain, kalau kangkung yang lain tuh kaku. Ini menjadi salah satu edukasi wisata juga untuk masyarakat di Kota Balikpapan maupun dari luar Kota Balikpapan. Karena selain kita bisa mengenal edukasi tentang kangkung ini sendiri, juga langsung dikelola dan diolah menjadi beberapa panganan yang menarik untuk dikonsumsi oleh wisatawan. Pemerintah daerah setempat rupanya juga mengapresiasi tempat ini. Kampung-kampung ini dianggap memiliki potensi untuk dapat terus dikembangkan oleh pengelolanya agar lebih ramai dan dikenal luas, fams. Nah, kalau kamu, fams, mau berkunjung ke tempat wisata ini, datanglah pada sore hari. Selain sejuk untuk bersantai dengan teman dan keluarga, pengunjung juga bisa melihat langsung para petani memanen kangkung. Wah, pagi-pagi udah mainin mixer aja nih. Lagi buat apa sih? Atau cuma mau iseng bangunin para fans di rumah nih? Mentang-mentang hari libur pada bangun siang ya? Ayo bangun fans, pantengin nih. Buat apa kira-kira ya? Adonannya juga dicetak-cetak bulat. Sepertinya sesuatu yang Joy kenal nih kulinernya nih ya. Mumpung di Pulau Kalimantan, fams, ada loh cemilan khasnya Kota Balikpapan. Coba tebak apa ini? Bakpao? Salah, fams. Sekilas emang mirip kayak bakpao ya, cuma ukurannya lebih kecil. Kalau ini tuh namanya mantau, fams. Ada perbedaannya dengan bakpao kok. Kalau bakpao kan ada isian di dalamnya, baik itu daging ataupun kacang hijau. Nah, mantau itu tanpa isi, alias roti kosong, fams. Tapi mantau disantap dengan menu pendampingnya yang terkenal banget, fams, menggunakan sapi lada hitam. Seiring berkembangnya zaman, banyak inovasi-inovasi juga loh dari mantau, seperti menggunakan olahan kepiting menjadi lauk pendampingnya, fams. Emang deh, fams, Balikpapan ini pasti nggak jauh-jauh dari olahan kepiting. Ditambah dengan mantau, wah mantul banget pastinya kelezatannya tuh. Gak salah sih, fams, kalau mantau ini disebut mirip dengan bakpao, karena cemilan yang satu ini emang berasal dari negeri tirai bambu. Bahkan, sudah ada sejak zaman dinasti Han. Mantau sendiri masuk Indonesia dibawa oleh pedagang Tiongkok. Salah satunya ya ke Balikpapan. Karena itulah, mantau menjadi cemilan yang wajib dicoba jika kalian datang ke Balikpapan, Kalimantan Timur, fams. Cemilan ini harus memiliki bentuk bulat yang sempurna ya. Terus juga adonannya ditekan kuat-kuat. Kenapa coba, fams? Tujuannya supaya mantau saat dikukus bisa mengembang secara sempurna dan gak ada bagian dalamnya yang kosong. Padat banget pokoknya mantau ini. Dijamin kenyang tanpa makan nasi. Untuk tingkat kelembutannya sama-sama lembut, fams. Oh iya, hampir lupa bilang. Ada lagi perbedaan dari mantau dan bakpao selain dari isiannya. Kalau bakpao kan biasanya dikukus selalu udah bisa disantap. Untuk mantau lebih enak lagi kalau digoreng, fams. Ada rasa crunchy tapi tetap lembut. Belum lagi dengan makanan pendampingnya yang berupa sapi lada hitam ataupun kepiting. Waduh, pagi-pagi ini cocok banget emang, fams, untuk menyantap mantau. Ada berbagai macam cara memakan mantau, fams. Mau dicocol ke kuah lada hitam? Bisa. Atau dibelah seperti memakan sandwich pun juga bisa, fams. Sama-sama lezat, dijamin kenyang deh pastinya. Mantau ini padat banget dalamnya. Buat dijadikan sarapan, makan siang, ataupun jam nyemil, cocok banget nih, fams, mantau ini. Kalau Joy sih, kapanpun saat lapar pastinya menyantap mantau aja deh. Simple, tinggal goreng. Makan 3 biji aja udah kenyang rasanya. Yang berinovasi gak cuma makanan pendamping mantaunya aja, fams. Tapi si mantaunya sendiri juga memiliki bentuk dan cara makan yang lainnya, fams. Uniknya lagi nih, bentuknya itu loh, seperti mangkok, fams. Apa kita isi dengan flasus aja ya? Mirip kan dengan kue flasus? Jangan dong ya, kita kan mau menyantap mantau, fams. Cara makannya pun tinggal memasukkan sapi lada hitamnya ke atas mantaunya atau bagian mangkok si mantaunya, fams. Wah, enak banget pastinya. Selain dicocol, tinggal tuang ke atasnya. Mudah kan, fams? Fams, Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang paling timur di Pulau Kalimantan yang dimekarkan pada tahun 1999.
Meski sudah dimekarkan, adat istiadat Kesultanan Kutai ing Martadipura tetap dijunjung tinggi. Tradisi adat pelastana juga rutin digelar setiap tahun. Pada pelaksanaan Pesta Adat Pelastana Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Timur membukanya dengan menyembelih seekor sapi 1 hari sebelum acara pelastana ketiga ini dibuka. Pems, usai prosesi penyembelihan sapi, tim kesakralan adat besar Kutai Timur kemudian menuju ke 4 penjuru kota Sangatta yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Kutai Timur. Tujuan utama dari ritual baplas di 4 penjuru kota Sangatta ini tak lain hanyalah menjadi simbol pembersihan serta penyucian kota agar selalu terjaga ketentraman warganya serta aman dari segala gangguan jahat, baik yang nampak maupun tak kasat mata. Pems, pada malam hari sebelum digelarnya Pesta Adat Pelastana Kabupaten Kutai Timur, ada satu ritual sakral yang bernama mengantar dahar. Di sini Bupati sebagai pemimpin pemerintah bersama putra mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura serta jajaran adat lainnya duduk bersama sekaligus memberi hantaran persembahan kepada para leluhur. Selain itu, ritual ngantar dahar ini juga menjadi simbol undangan ataupun pemberitahuan kepada leluhur bahwa pesta adat pelastana akan diselenggarakan. Pada ritual mengantar dahar ini terdapat 41 jenis menu makanan berbeda yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Kutai. Keesokan paginya ada ritual adat belulu atau pensucian kepala adat besar dan pejabat pemerintah. Ritual belulu akan dipimpin oleh Dewa Belian untuk memohon keselamatan dan serta dijauhkan dari hal yang buruk. Belulu berasal dari kata bulu yang bermakna bambu, serta lulu artinya luntur ataupun musnah, Fems. Dalam ritual belulu, Bupati bersama istri akan duduk bersama di atas singgasana yang terbuat dari bambu. Kemudian, pemimpin ritual akan membacakan mantra dan doa keselamatan. Air tepung tawar akan diusapkan ke seluruh tubuh Bupati. Setiap air yang diusapkan mulai dari tangan yang bermakna pensucian diri pemimpin dalam mengendalikan kekuasaan, bahu sebagai simbol kebersihan dalam mengemban amanat, serta kaki sebagai simbol penopang di mana setiap langkah pemimpin semua demi kepentingan rakyatnya. Kemudian, ritual mendirikan tiang ayu dilakukan sebagai simbol dibukanya Pesta Adat Pelastana ketiga. Tiang ayu akan didirikan sebagai awal dibukanya pesta adat sakral di Kesultanan Kutai. Tiang ayu adalah batang tombak pusaka yang disematkan dalam lilitan kain berwarna kuning sebagai simbol kebesaran Kesultanan Kutai. Fems, tombak pusaka atau tiang ayu dinamakan Sangkok Piatu, milik Raja pertama Kutai, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Tiang kayu didirikan oleh putra mahkota Kesultanan Kutai, pimpinan pemerintahan, serta kepala adat besar Kabupaten Kutai Timur. Kemudian, rombongan adat akan menyalakan brong atau obor api sebagai simbol berkobarnya semangat adat serta sumber kehidupan. Api akan tetap menyala sampai ditutupnya Pesta Adat Pelastana. Sebelum ada kompor gas dan kompor listrik kayak sekarang, beginilah kira-kira alat masak orang di Kalimantan Timur ini, Fems. Yap, pakai tungku. Nah, Fems, di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, ada warga yang menggantungkan hidupnya dengan membuat tungku tradisional atau dapur arang. Apalagi tanah liat sebagai bahan bakunya mudah didapat, Fems. Proses membuat tungku terbilang sederhana. Campur dulu tanah liat dengan air secukupnya. Aduk-aduk, lalu saring untuk memisahkan tanah yang masih menggumpal. Tambahkan abu dari jerami padi, saring agar hasilnya maksimal. Penggunaan abu dari jerami padi mempererat adonan tanah liatnya, jadi hasil tungkunya nanti lebih kuat dan tidak mudah pecah. Syaratnya, jumlah abu harus lebih banyak dari adonan tanah liatnya. Aduk sampai tercampur rata. Jangan sampai ada yang menggumpal. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam cetakan dari kayu. Jemur. Pems, serpihan kayu di bawah cetakan tungku berfungsi agar tungku tidak leket saat diangkat. Nah, jika sudah setengah kering, tungku tinggal dirapikan dan dibentuk. Kemudian, dijemur kembali lagi hingga kering. Pems, ada 2 jenis tungku atau dapur yang dibuat, yakni dapur arang dan dapur kayu. Dapur kayu ada bagian untuk meletakkan kayunya, sedangkan dapur arang ada lubang di bagian tengahnya, agar keluarnya asap tidak mengganggu.
Tungku yang sudah kering harus dibakar dahulu supaya semakin kuat ampas tungku hasil pembakaran. Tuh kan, hasilnya tampilan tungku menjadi semakin halus dan menarik. Harga kerajinan tungku tanah liat tergantung bentuk dan ukurannya, Fems. Mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000 aja. Dijamin membuat cita rasa masakan semakin enak.